02.2022.0169. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi poin 1 sampai poin 8. Yang pertama, poin 1. Pengertian dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk melalui sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenal hasil belajar siswa. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Andreson dan Gartol 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya memilih hasil akhir tetapi juga proses yang dilalui. B. Konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen. Yang pertama, tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria penilaian, standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang ketiga, metode evaluasi, teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif, observasi, dan penugasan. Menurut Smith dan Johnson 2022 menjelaskan bahwa evaluasi harus terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik konstruksi. C. Contoh evaluasi pembelajaran. A. Tes sumatif. Tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Evaluasi sumatif, ujian akhir semester, proyek besar, dan presentasi. B. Tes formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Tes formatif, kuis harian, diskusi kelompok, dan refleksi diri. Poin yang kedua, ruang lingkup pembelajaran, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satu pengukuran. Pengukuran tidak hanya sebatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang biasanya dibayangkan seperti tingkat kepastian atau kepercayaan konsumen. Menurut Michael Allen 2021, ia mengemukakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis tetapi juga aspek keterampilan dan aspek sikap siswa. Menurut Linda Darling-Hammond 2022, dalam pandangannya pengukuran pendidikan harus berfokus pada kompetensi dan pengembangan siswa secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pengukuran formatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa untuk meningkatkan pembelajaran, bukan hanya mengukur hasil akhir. Menurut Richard J. Stingis 2023, ia menggaris bahwa pengukuran pendidikan harus berorientasi pada siswa. Stingis berpendapat bahwa tujuan utama pengukuran adalah untuk memperdaya siswa dalam proses belajar mereka. Oleh karena itu, pengukuran hasil transparan dan relevan dengan
pengalaman belajar siswa. Yang berikut jenis-jenis penilaian. A. Penilaian formatif. B. Penilaian sumatif. C. Penilaian penetapan. D. Penilaian diagnostik. Berikut fungsi penilaian. Yang pertama, sebagai alat guna untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan nilai-nilai norma dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang keenam, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Yang berikut manfaat penilaian. Manfaat adanya penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan penilaian. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menjadikan hasil evaluasi dan penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum. Poin yang ketiga, pengertian evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses yang menentukan nilai daripada sesuatu menurut Brown dan Wan bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang berikut prinsip evaluasi. Supaya evaluasi dapat menilai apa yang seharusnya dinilai menghasilkan data yang akurat dan bermakna, maka dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum yaitu valid, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil, terbuka, hasil praktis, dan berorientasi pada kompetensi. Mujib menyatakan supaya hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, maka dalam melaksanakan evaluasi harus memperhatikan berbagai prinsip, yaitu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran UKM, yang ketiga evaluasi. Yang berikut tujuan evaluasi pendidikan. Guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian kompetensi sikap, teknik penilaian kompetensi pengetahuan, dan teknik penilaian kompetensi keterampilan. Dalam kaitannya terlepas dari beberapa tujuan, Soekardi menuliskan tentunya minimal ada 6 tujuan evaluasi dalam kaitannya dengan belajar mengajar. Tujuan tersebut adalah yang pertama, menilai ketercapaian. Tujuan ada terkaitnya antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya untuk menentukan cara belajar siswa, sebaliknya tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi digunakan seseorang guru. Yang kedua, mengevaluasi mengukur aspek-aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan efektif. Batasan tersebut umumnya dieksplisitaskan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaliknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika guru menyesuaikan dalam belajar, guru memilih sarana evaluasi pada umumnya sesuai dengan tipe tujuan
proses menjadikan lebih mudah dilaksanakan jika seseorang guru merencanakan evaluasi secara berkaitan. Yang ketiga, mengevaluasi sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa ketahui. Yang keempat, mengevaluasi dalam memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik evaluasi. Yang kelima, mengevaluasi dalam menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling. Informasi yang diperlukan berkaitan dengan problema pribadi sebagai data kemampuan kualitas pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. Yang keenam, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitannya evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini dikarenakan evaluasi merupakan salah satu bagian dari instruksional. Dari tujuan evaluasi tersebut, kaitannya dengan proses belajar mengajar ada bertujuan untuk guru, ada berkaitannya dengan siswa, dan ada berkaitannya dengan pihak sekolah. Jika dilihat dari aspek yang berwenang dengan melakukan evaluasi, tentunya tidak hanya guru saja, melainkan sekolah dan pemerintah juga berwenang melakukan evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Poin yang keempat, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses, yakni proses menentukan sampai berapa jauh kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan tersebut sebelumnya sudah ditetapkan secara operasional. Selanjutnya juga ditetapkan patokan pengukuran hingga dapat diperoleh penilaian. Karena itu, dalam pelaksanaan evaluasi dapat lebih efektif. Tujuan yang dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara periodik, teratur, dan sambung menyambung. Dengan evaluasi yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal, maka dimungkinkan diperoleh informasi yang menggambarkan kemajuan atau perkembangan peserta didik. Hal ini juga dimaksudkan agar pihak elevator dapat memperoleh kepastian dalam menentukan langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa selanjutnya agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas dimaksudkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Elevator harus senantiasa berpikir dan bertindak menurut keadaan yang ada, tidak dicampuri adanya kepentingan yang bersifat objektif. Yang ketiga, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip komprehensif adalah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana baik apabila dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Poin yang kelima, teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD. Teknik, prosedur, pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD meliputi: yang pertama, teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan apa yang mereka
mengerti dan bisa dilakukan. Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil dan proses belajar peserta didik. Pengertian teknik penilaian menurut para ahli. Para ahli yang pertama, Anita Yus, 2023. Anita Yus mengatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, Sujana, tahun 2021. Sujana menyatakan bahwa teknik penilaian adalah alat atau cara yang digunakan menilai hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami yang diajarkan. Yang ketiga, Mardapi, tahun 2020 menjelaskan bahwa teknik penilaian adalah metode yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa yang dapat berupa tes, observasi, dan penugasan. Yang kedua, prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Pengertian prosedur penilaian DPOT menurut para ahli. Yang pertama, Sudijono, tahun 2022, prosedur penilaian adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan data yang relevan, analisis hasil, dan interpretasi untuk menentukan tingkat keberhasilan. Yang kedua, Munjin, 2022, menyatakan bahwa prosedur penilaian merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja atau hasil yang diharapkan. Yang ketiga, Ari Kunto, tahun 2023, mengemukakan bahwa prosedur penilaian adalah teknik yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Prosedur ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terencana, mulai dari perencanaan penilaian hingga pelaporan hasil. Prosedur penilaian DPOT antara lain: yang pertama, merumuskan masalah. Sebelum proses belajar mengajar, pendidik menyusun RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian untuk merumuskan kegiatan belajar. Pendidik menyusun program pembelajaran yang termuat dalam kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang seharusnya mampu dicapai oleh anak. Contohnya, guru memilih satu topik. Setelah itu, guru menentukan tujuan pembelajaran dan media yang digunakan. B. Menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian merupakan patokan dalam menetapkan nilai yang didapat oleh anak untuk menentukan tingkat keberhasilan anak. Dalam menetapkan kriteria, karakteristik anak dan waktu yang digunakan juga harus diperhatikan oleh guru. Contohnya, guru menentukan kompetensi sebagai acuan untuk menilai anak. C. Mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan penilaian yang sudah dibuatnya. Contohnya, guru melihat kembali catatan penilaian anak yang sudah dibuatnya menjadi data untuk melakukan penilaian pada anak. Poin yang keenam, jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang pertama, penilaian formatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan data, analisis data untuk menilai kemajuan atau perkembangan suatu produk, program, atau proyek. Evaluasi ini dilakukan selama proses pengembangan atau implementasi, atau memberikan umpan balik dan membuat perubahan
Yang diperlukan penilaian formatif, yakni yang dilakukan pada setiap akhir satuan pembelajaran dan fungsinya untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, atau memperbaiki program satuan pelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian adalah jenis evaluasi yang dilakukan setelah periode atau program pembelajaran selesai. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa dan efektivitas program pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian penetapan. Evaluasi penetapan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menetapkan siswa pada situasi belajar, mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Fungsi evaluasi penetapan adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik sehingga dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai. Poin yang ketujuh, rubrik penilaian. Pengertian rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau perencanaan seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya terbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria-kriteria spesifik serta tingkat atau level yang menunjukkan seberapa baik kriteria tersebut terpenuhi. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis. Sedangkan rubrik penilaian di PAUD adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian anak usia dini dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, serta perkembangan nilai dan karakter. Rubrik ini umumnya berbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur seberapa baik seorang anak mencapai kompetensi yang diharapkan. Pengertian rubrik penilaian menurut para ahli. Menurut teori Brokenhart 2024 mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran yang efektif. Fungsi rubrik penilaian untuk PAUD. Rubrik penilaian untuk PAUD beberapa fungsi yang terpenting dapat mendukung pengembangan anak serta proses pembelajaran. Berikut ini adalah fungsi-fungsi rubrik penilaian dalam konteks PAUD. Yang pertama, menilai perkembangan anak. Rubrik penilaian membantu pendidik dalam menilai berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, sosial emosional, bahasa, dan motorik. Hal ini memungkinkan pendidik untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kemajuan anak. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jelas. Dengan menggunakan rubrik, pendidik dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan terukur kepada anak dan orang tua. Ini membantu mereka memahami area mana yang perlu ditingkatkan dan kemajuan telah tercapai. Yang ketiga, mendukung perencanaan pembelajaran. Rubrik penilaian dapat membantu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan anak, pendidik dapat merancang aktivitas yang lebih efektif. Poin ke-8, alat ukur penilaian evaluasi di PAUD. Penilaian evaluasi di PAUD bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat ukur yang dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan dan dalam berbagai aspek. Pentingnya penilaian evaluasi di PAUD. Yang pertama, memahami kemajuan. Penilaian membantu memahami perkembangan setiap anak secara individual. Yang kedua, strategi pembelajaran. Hasil penilaian membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Penilaian yang komprehensif meningkatkan kualitas program PAUD. Jenis-jenis alat ukur penilaian evaluasi. Yang pertama, observasi dan catatan anekdot.
melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku anak dalam berbagai situasi. Yang kedua, portofolio dan checklist perkembangan, mengumpulkan karya dan dokumentasi perkembangan anak untuk melacak kemajuan. Yang ketiga, unjuk kerja dan penugasan, menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau menunjukkan keterampilan. Yang keempat, penilaian berbasis dokumentasi, menggunakan data dan dokumen terkait perkembangan anak seperti laporan orang tua. Penerapan alat ukur penilaian efektif. Yang pertama, berikan umpan balik. Berikan umpan balik kepada orang tua dan anak tentang kemajuan mereka. Yang kedua, kerjasama. Libatkan orang tua dalam proses penilaian. Yang ketiga, adaptasi. Sesuaikan alat ukur penilaian dengan kebutuhan dan karakteristik. Terima kasih. Presentasi dari saya sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.